Selamat hari Minggu, kembali lagi kita akan beribadah meskipun kita hanya lewat online, tapi nggak apa-apa ya, tetap harus semangat. Gimana kabarnya dari di rumah? Semoga kalian selalu sehat-sehat dan selalu semangat untuk sekolah ya, meskipun masih daring karena kita masih dalam kondisi seperti ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tetap semangat untuk ibadah Minggu walaupun cuman lewat online ya, kalian harus tetap rajin beribadah. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah dan langsung akan mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami kembali ya Tuhan, meskipun hanya lewat online ya Tuhan, tapi kami yakin ya Tuhan berkat-Mu menyertai kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah ini dan akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar firman ini dapat menjadi berkat bagi kami, kakak-kakak pengurus dan pelayan Persekutuan Teruna, dan juga menjadi berkat bagi adik-adik yang berada di rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dipersilakan untuk Kak Arsa, Kak Renata, dan Kak Adet. Halo, kita ketemu lagi. Sekarang kita mau ngapain, Kak? Kita mau bagi firman, Kak. Mau bagi firman. Kak diem aja. Iya. Baik, Kak? Baik, puji Tuhan. Lagi mode serius, Kak. Ini khotbahnya berbobot nanti. Kita tunggu kata-kata mutiaranya. Oke, hari ini kita akan belajar dari kitab Nehemia di pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kakak akan bacakan kitab Nehemia pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Peresya bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Paana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaka orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Oke, agak bulat ya, kayaknya nama-namanya banyak banget ya. Banyak banget ya, Kak. Nah, hari ini apa sih yang mau kita pelajari? Hari ini kita mau belajar mengenai gotong royong. Masuk akal nggak buat kalian? Masuk akal nggak? Kalau kita lihat baca judulnya sih mungkin dalam pembangunan. Tapi kalau kita baca ininya sih nggak nyambung. Soalnya isinya kayak silsilah. Iya. Kalau Karsa nyambung nggak, Kak? Nyambung. Kenapa? Karena banyak namanya, banyak pelaku, berarti saling berkaitan. Banyak pelaku. Pelaku apa sih? Enggak kan, pelaku di dalam arti tokoh-tokohnya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang gotong royong ini, kita mau bahas dulu nih sekilas tentang kitab Nehemia. Apa sih kitab Nehemia itu? Nehemia itu siapa? Nah, di beberapa minggu lalu, kakak itu pernah menjelaskan tentang perjalanan keluarnya Israel dari Babel. Jadi pada saat
Babel ini dia jatuh ke tangan Persia. Jadi Persia menang mengalahkan Babel itu. Lalu Persia ini mengizinkan bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem. Nah, pada waktu kembali ke Yerusalem itu, bangsa Israel itu dibagi menjadi 3 kloter. Kloter yang pertama itu mereka pulangnya itu di bawah pimpinan Zerubabel, itu di bawah waktu itu kepemimpinan Raja Kores. Lalu ada kloter kedua itu di bawah pimpinan Ezra. Jadi yang beberapa minggu lalu itu kakak itu bahas tentang Ezra kalau nggak salah lebih tepatnya. Di bawah pimpinan Ezra, waktu itu di bawah pemerintahan Raja Darius. Lalu yang gelombang ketiga itu di bawah pimpinan Nehemia ini. Nah, Nehemia ini dia itu mengeluarkan bangsa Israel pada zaman kekuasaannya Raja Artasasta yang pertama. Nah, dari ketiga pemimpin yang mengeluarkan bangsa Israel tadi keluar dari Babel itu, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pimpinan bagi kloter-kloter itu tadi itu adalah orang-orang yang bukan sembarangan juga. Jadi Zerubabel itu dia itu bangsawan. Jadi kalau misalkan bangsawan kan mungkin itu maksud Tuhan ya. Tuhan itu memilih orang-orang yang spesial, yang punya suatu titel gitu kan. Jadi untuk mempermudah bangsa Israel itu untuk keluar juga dari situ. Zerubabel itu adalah bangsawan dan juga Nehemia ini dia adalah juru minum raja. Kalian bisa bayangkan ya juru minum raja itu tugasnya nyincipin minuman raja. Jadi sebelum raja ini minum harus ada juru minumnya ini dulu yang minum. Ya, yang minum. Jadi kalau misalkan di dalam minuman itu ada racunnya, dia mati dulu. Makanya raja ini sangat mempercayai juru minumnya. Karena ya bisa dibilang dia penentu mati tidaknya si raja ini nanti gitu kan. Nah, di sini dalam gelombang yang ketiga, dalam kloter yang ketiga itu Nehemia itu karena dia juru minum raja, jadi dia punya hubungan yang cukup dekat dengan raja, sehingga pada waktu pulang itu raja itu ikut membantu. Kamu butuh apa Nehemia? Nih, kalau misalkan ada apa-apa, aku akan bantu kamu. Sama kayak waktu zamannya Ezra itu, Darius itu sama Ezra itu juga deket, kalau kakak juga lupa. Cuman saya ingat kakak mereka deket juga. Jadi waktu Ezra ini dia ada kesulitan dan lain-lain itu, Darius itu turun tangan, ayo kamu ada yang butuh apa, tak bantuin. Nah, pada kloter yang pertama dan kloter yang kedua, waktu bangsa Israel kembali ke Yerusalem itu, ceritanya mereka itu sedang membangun bait Allah. Jadi nanti itu ada dua cerita. Yang pertama itu membangun bait Allah dan yang kedua adalah membangun tembok Yerusalem. Tembok Yerusalem ini baru dimulai pada zamannya Nehemia ini tadi. Nah, di sini tadi kan yang kita baca adalah pembangunan apa sih? Pembangunan tembok Yerusalem itu tadi. Nah, kakak nggak ada gambarnya sih, tapi nanti coba kalian bayangkan ini nanti editor tolong kasih gambar ya di sini. Nggak tahu di mana lah terserah. Coba kasih gambar tembok Yerusalem. Jadi biar ada bayangannya gitu, sebesar apa sih tembok Yerusalem. Kalau kakak memberikan contoh tuh kayak tembok Cina. Tahu tembok Cina nggak? Pasti tahu lah. Tahu. Masuk 7 keajaiban dunia kan ya kak ya. Yeah. Pasti sebesar itu gitu. Jadi Lebih besar mungkin kan? Bisa jadi. Pintunya lebih salah. Nah, bisa dibayangin dong tembok segitu gedenya, membangunnya itu nggak mungkin bisa cuman 100 orang gitu kan, nggak mungkin kan. Nah, di sini di pasal ketiga yang kita baca hari ini itu ada kurang lebih 12 kalau itu 13 pihak yang membantu dalam pembangunan ini. Kalau yang kita urut dari yang pertama itu ada imam. Terus habis itu ada di ayat 2 ada orang-orang Yeriko sama Zakur bin Imri. Terus di ayat 3 ada Bani Sana'a. Di ayat 4 ada Meremot bin Uria bin Hakos. Terus ada Mesulam bin Berekhia bin Mesezabel. Terus ada Zadok bin Paana. Terus habis itu di ayat kelima ada orang-orang Tekoa. Di ayat 6 ada Yoyada bin Paseah bin Mesulam bin Mesoja. Yang ketujuh, di ayat ketujuh ada Melaka orang Gibeon, orang Yadon, orang Meronot. Lalu ada orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat.
Lalu ada di ayat ke-8 Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas. Terus yang terakhir ada Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Nah, di sini kan tadi disebut ada imam, ada juru campur rempah-rempah, gitu. Terus ada tukang emas. Itu mereka tuh datang dari background yang berbeda gitu loh. Maksudnya kalau kita kan biasanya kalau membangun suatu rumah itu kan ya udah kuli bangunan gitu. Masa ya pendeta mau suruh bangun, terus kalau gitu guru, ayo Pak bantuin saya bangun rumah, kan ya nggak mungkin. Kalau kamu manggil pendeta paling cuma dibantu doa gitu. Tapi pada masa itu semua orang dari semua background itu mereka turut membantu dalam membangun tembok Yerusalem ini, sampai di pasal yang ke-6 ayat ke-15 dinyatakan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Bayangin ya, kalian kalau lihat hampir gambarnya, ya nanti silakan 2 bulan ya Kak ya. Silakan di insert lagi gambarnya. Tembok segede itu dibangun cuman dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Keren nggak? Itu Luar biasa. bisa dibayangkan orangnya sebanyak apa gitu ya kan. Gotong royongnya itu kerjasamanya ini pasti nggak yang isinya julid gitu loh Kak. Kita kan sekarang kan biasanya kan kalau misalkan gotong royong kan sukanya ada sesi julid-julidnya dulu gitu kan, kayak sesi ngopi dulu sebentar, rehat dulu. Kalau ini enggak, Kerjanya berapa menit? 30 menit kayaknya. Nah kalau pada waktu ini kayaknya memang fokus mereka bener-bener ayo kita cepat selesaikan ini kota kita nih. Ini Tujuannya tuh bareng gitu maunya. tujuannya memang sama, fokusnya tuh sama. Itu adalah cerita mengenai gotong royong bangsa Israel waktu mereka kembali ke Yerusalem. Nah, sekarang kita mau belajar tentang gotong royong yang ada di kehidupan sehari-hari nih. Silakan. Monggo, mau Kak Arsa dulu atau Kak Re dulu? Kak Arsa? Apa Kak Rere dulu? Kak Rere dulu. Oh, Kak Rere. Oke. Nah, zamannya Nehemia aja udah ada gotong royong. Apalagi zamannya kita. Gitu ya. Harusnya kalau Lebih budaya itu mengakar ya. nggak mungkin dari dulu aja sudah ada, apalagi Masuk sekarang hilang gitu. nah, tahu kan ya gotong royong itu apa kalau kita belajar? Nggak tahu ya, sekarang itu ada PKN nggak sih Kak ya? Masih ada? Kayaknya SD sih Kak. Kalau SMP kayaknya udah nggak ada. Tapi ada banyak mata pelajaran baru Kakak juga. Soalnya dulu nggak dulu lah, maksudnya berapa tahun? 10 tahun lalu lah kurang lebih ya, itu masih ada namanya pelajaran PKN. Kalau zamannya Kakak rasanya kok jauh banget. 5 tahun tuh ya. Itu bahasanya kewarganegaraan, Iya. bukan PKN. Oh, oke. Kewarganegaraan. Kak Adit juga masih ada nggak ya kewarganegaraan? Ada. Ada. Warga negara. Nah itu kan gantinya PKN ya. Pasti kalau belajar tentang itu pasti ada apa sih gotong royong ya. Nah kalau menurut yang kita tangkep atau apa ya, Kamus Besar KBI ya, KBBI. KB Besar bahasa ya Indonesia. KBBI. Itu kalau kita belajar artinya gotong royong itu kan saling membantu. Itu sudah ditunjukin sama isi dari Nehemia ini, bacaan kita. Mereka saling tolong menolong, saling membantu. Nah, yang perlu gotong royong itu ada 2 loh Kak, yang merugikan dan menguntungkan. Tahu nggak sih Kak? Gotong royong bisa merugikan? Bisa. Oh bisa. Bisa kan Kak Asa ya? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi jangan ini teman-teman, jangan salah kaprah. Sesuatu yang dibilang melakukan bersama-sama itu selalu positif. Hati-hati, ada yang negatif loh. Jadi yang positif itu yang melakukannya hal sama-sama, tujuan sama-sama itu menghasilkan hal yang baik juga. Maksudnya yang menguntungkan untuk kedua belah pihak.
atau beberapa Beberapa, pihak. jadi kan banyak. jadi kalau gotong royong itu kan nggak mungkin satu pihak aja kan melebar. Mandiri kan gitu. Kalau gotong royong itu kan berarti kan kita berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi dengan orang lain kan berarti nggak satu orang, jadi minimal 2 orang atau pasti lebih. Nah, yang menguntungkan ini maksudnya yang berdampak positif itu hal yang dilakuin ini apa ya? Contoh Kak. Ya contoh aja, kalau bahasa gini mungkin agak susah. Nah, Kalau ini masuk merugikan nggak Kak? Nah, kalau Yang ini tembok merugikan Ya, misalnya, maaf. sampai grogi ya Kak. Kak Aksa nih diam-diam kita banyak Iya. Kak Aksa cuma begini-begini doang. Itu grogi. Sehingga ini membayangkan juga merugikan. Oh, gini. Jadi kalau yang dilakukan sama bangsa Yerusalem ini, Yerusalem kan Kak ya? Bangsa Israel di Oh ya ampun, iya. Bangsa Israel di Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem itu, ini adalah hal yang baik. Mengapa? Karena ini dari semua pihak, maksudnya dari semua kalangan, tanpa memandang suku, tanpa memandang orang, kamu kerja apa, profesi apapun, itu bisa sama-sama satu visi, satu tujuan, satu misi. Maksudnya, mari kita sama-sama membangun untuk hal yang baik. Nah, beda lagi hal yang negatif. Yang negatif ini gotong royong yang negatif ini seperti apa ya? Kita melakukannya bersama-sama yang menurut kita itu baik, tapi ternyata itu Merugikan. secara nggak sadar itu juga merugikan kalian gitu, merugikan kita juga. Misalnya kalau melihat sekarang sih, kalau online gini agak susah ya Kak ya. Ibadah online gini mungkin agak susah. Kalau masih yang sebelum 1 tahun yang lalu ya, nggak 2 terasa. tahun Kak. Udah 2 tahun kan? 2 tahun. 2 tahun. Masa sudah 2 tahun sih? Covidnya setahun, kitanya 2 tahun. Iya ya. Jadi sekolah 2 tahun yang lalu, gotong royong, nyontek. Kerjasama. Iya. Anggapannya kok betulnya bagus semua. bahasanya kok gotong royong sih, Kerjasama gitu. Aneh. Gotong royong mengerjakan ulangan bersama. Jadi kayak kerjasama nyontek untuk biar ya kan kita kan kompak Kak, kita kan nggak mau teman kita ada yang nanti remedi, Kasihan. ya kasihan kan, kita kebersamaan, kekeluargaan, kan kita nggak harus, kan kita kan mau satu kelas ini naik semua. Nah itu tuh yang menurut kalian itu baik, positif, sebenarnya itu adalah yang negatif teman-teman. Karena apa? Selain itu kan kalian juga merugikan kalian sendiri. Maksudnya kasihan teman kalian, maksudnya yang nggak bisa malah menjadi nggak bisa. Ya, yang nggak bisa makin nggak bisa. Bukannya emang dia tuh nilainya lebih baik, cumanya entah ilmunya dia nggak bisa dapet, karena dia hanya mencontek aja. Kamunya semakin pintar karena anggapannya kan diasah terus ya Kak, asah terus. Tapi temennya tambah nggak dapat ilmu, dia nggak tahu apa-apa, jadi percuma aja. Nanti ditanya tahu dari mana gitu. Nah itu, jadi hati-hati teman-teman. Jadi harus bisa membedakan mana kerjasama atau gotong royong yang baik atau gotong royong yang merugikan. Kakak sih mau cuma membedakan ini aja, maksudnya mau menginformasikan hati-hati dengan gotong royong itu ada 2, yang mau positif sama negatif, menguntungkan dan merugikan. Kalian harus hati-hati, kalian harus bisa memilah itu. Nah, Kakak Arsa ini mau menjelaskan apa nih Kak? Ya, kakak ini cuma
Menjelaskan tentang gotong royong yang saat pandemi ini. Oh gitu. Gotong royong waktu pandemi. Iya. Pemberantas virus. Nah, bisa jadi itu salah satu dari keadaan membatasi virus. Contohnya gimana gotong royong membasmi virus? Kita kalau keluar rumah, kita tetap taat protokol, kita tetap pakai masker, tetap cuci tangan. Ya kalau nggak bisa cuci tangan ya pakai hand sanitizer. Enggak, hand sanitizer ya. Nah, Kan itu sendirian Kak. loh, jangan salah. Itu salah satu tindakan yang untuk menghalangi virus masuk ke dalam keluarga kita. Loh, kenapa kakak bilang gitu? Kita lo nggak tahu, semuanya kita lagi keluar. Kita nggak apa-apa sehat-sehat aja. Tapi kita waktu pulang, kita dengan cerobohnya kita nggak taat protokol. Kita nggak ibaratnya 3M apa 3M. Apa sih itu Kak? Pakai masker, mencuci tangan, itu M-nya itu. Menjaga jarak. Menjaga jarak ya. Menjaga jarak. Nah, itu kita pulang dari pergian kita nggak cuci tangan, nggak bersih-bersih badan, kita langsung masuk rumah, Ada Mbak virus Langsung ya tidur. Kak ya. langsung tidur, langsung ketemu papa mama. Nah, itu kan secara nggak sadar itu virus itu yang nempel ke kita, akhirnya tekanannya kemana? Ya ke papa mama kita. Ya itu akhirnya membuat rentan ke dalam keluarga kita itu. Terus kalau lagi kumpul-kumpul nih sama temen, nah itu ya bolehlah kita kumpul-kumpul, tapi ya tetap kita harus jaga jarak. Jangan pakai masker, sakar PDW kan semuanya ini kan semuanya sekarang ada aturannya. Nah kita ya sampai kapan sih mau kayak gini terus? Ya bosen lah ibaratnya ngadepi kamera terus Capek. kadang-kadang Kasihan kita laptopnya juga bosen liatin kamu terus. kasihan juga editornya itu pusing Iya. kan. Ya itu terus gotong royong dalam pandemi ini kebanyakan sih di rumah. Kita di rumah itu kenapa Kak bilang gotong royong? Salah satu untuk membantu diri kita sendiri menjadi mandiri. Gotong royong menjadi mandiri. Kita gotong royong dalam rumah itu apa? Kita membantu orang tua kita bersih-bersih rumah, menjaga lingkungan rumah, terus membantu ya mama masak kayak apa, bersihkan rumah, bersihkan kamar mandi. Itu salah satu contoh mandiri. Mandi sendiri. Nah, bukan gitu ya. Kita emang dari kecil sudah diajarin mandi sendiri ya. Cuma nanti kelak ya. Kalau kita sudah besar, kita sudah dewasa, nanti sudah nggak sama papa mama. Ya itu salah satu pembelajaran yang dimulai dari sekarang, ibaratnya. Jadi nggak tahu nanti waktu kuliah ada yang ngekos atau merantau, ya itu kan sudah jauh dari orang tua. Sampai kapan mau kita jagain orang tua terus gitu? Ya itu gotong royong positifnya di situ. Kita dalam rumah simpel aja lah, maksudnya nyapu, terus kita habis makan atau orang rumah habis makan, kita yang membersihkan piring, kita yang menata-mata piring, menata-mata vas bunga pakai gitu, biar baju-baju kita kotor, kita cuci sendiri. Ya itu hal-hal simpel ibaratnya dalam kehidupan kita. Nanti kalau kita sendiri pun ya itu buat kebaikan kita. Ya ibaratnya kan semua yang kita lakuin ini buat kebaikan kita. Jadi ya bagus deh gitu Pak. Positifnya di situ. Nanti kedepannya kan nggak mungkin lah sampai kapan kita kamarku berantakan. Siapa yang mau bersihin? Ya, kasihan mama papa ya. Kadang kan mama papa kan semakin tua kan tenaga juga semakin kurang gitu. Ya kan kalian kalau dibilang anak kecil nggak mau. Ya. Kalau dibilang kamu tuh masih kecil, aku tuh udah gede aku tuh udah gede Pak. Tapi kelakuannya masih anak kecil, ayo siapa? Bangun pagi langsung apa? Sekolah sekarang apa? Daring langsung Buka laptop. Nggak pakai cuci muka, nggak pakai langsung Nggak buka laptop. betulin dulu tempat tidurnya, berdoa dulu, enggak langsung buka laptop, cuci muka, pakai seragam. Nah, ya kakak sih ngajarinnya
diawali ya dari itu berdoa, terus bersih-bersihan kamar dulu sebentar. Berarti kan bersihkan kamar kan kayak pemanasan. Kita bangun tidur langsung cuci muka, lihat laptop kayak kaku. Ya, Mukanya masih muka bantal, kakak lihat di apa di Instagram tuh ada yang apa jutsu apa hilang gitu. Hilang itu nggak tahu, hilang itu tidur apa nggak tahu ya. Ya itu mungkin kan ya nggak enak tuh, maksudnya kan kita bangun tidur langsung cuci muka, langsung buka laptop, lihat laptop ini kan nggak enak. Kalau kita mulainya dari pemanasan dulu, dari ibaratnya pemanasannya Pelan-pelan. ya pelan-pelan kita berdoa, terus bersihkan tempat tidur, bersihkan kamar, kan enak. Maksudnya masih ada Ya berarti malamnya jangan begadang. ya itu ya game itu ya. Game itu ya. Apalagi ya itu. ini ada bola. Oh iya, bola Euro ya Belanda. Loh, ada terselubung. Ya itu ya dikurangin. Kalau semuanya mau nonton bola tim kebanggaannya main ya, kalau malam banget ya tidur aja, mending paginya lihat hasilnya di YouTube karena sudah keluar tuh hasilnya. Kan gitu. menang pokoknya gitu ya. Ya, yang penting mau menang. Kalau kalah juga kalian nggak bakal nyesel kok. Iya. Gitu itu. Ya gitu, dari kakak sih emang semua gotong royong skala pandemi ini ya ada baiknya, yaitu baiknya tadi mempelajari diri kita menjadi lebih mandiri. Buruknya apa? Kita nggak bisa keluar rumah. Kita pun keluar rumah, kembali ke rumah juga harus dengan bersih, karena nggak tahu kita nanti pulangnya itu bawa virus apa. Kasihan sama mama papa kita. Ya, itu dari kakak. Jadi gotong royong itu nggak selalu harus yang kayak kakak Ria sama kak Asa yang deketan dalam satu ruangan, dalam satu lingkungan, terus kita gotong royong nggak harus kayak gitu. Kayak tadi contohnya kak Asa menjaga protokol kesehatan itu dimulai dari diri sendiri, dari kemandirian kita juga itu. Tapi yang melakukan itu semua orang di seluruh penjuru Indonesia gitu. Jadi kita sama-sama menjaga dari diri kita sendiri itu ada tercipta gotong royong yang ya tanpa sadar akan ada gotong royong sendiri gitu. Jadi ya belajarlah dari diri kalian sendiri dulu, baru nanti kalau misalkan kita mungkin sudah bisa offline lagi atau kita dikasih kesempatan untuk kita bisa ketemu secara langsung dengan teman-teman kita, dengan orang-orang lain di lingkungan selain di rumah, kita sudah bisa menerapkan itu dengan lebih baik. Ya. Jadi belajarlah, dipegang terus rasa gotong royong ini, rasa kekeluargaan itu tadi, kerjasama itu tadi, asalkan kalian melakukannya untuk tujuan yang baik. Paham lah, Paham dong. paham kan ya? Paham. Oke, segitu aja dari kita. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya kita akan doa syafaat. Siapa yang doa syafaatnya? Kak Asa. Kak Angkat Asa. tangan, angkat tangan. Iya, saya. Yang mana Kak Asa? Yang mana? Saya. Oh. Asa. Ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami pada hari Minggu yang cara ini untuk bisa beribadah PT ya Tuhan. Tuhan berkati sedikit firman tadi agar bisa berguna untuk kami ke depannya Tuhan. Tuhan berkati keseharian kami, studi kami, kesehatan kami, keluarga kami, mau Bapa semuanya ya Tuhan. Aktivitas yang kami lakukan juga Engkau berkati, Engkau akan selalu mendampingi kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang PT yang seperti Kak Adet dan juga Kak Renata ya Tuhan. Engkau telah memberikan firman sedikit untuk mereka sampaikan ke Adet PT Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkati setiap aktivitas kami. Di dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, gimana adik-adik semua? Tadi firman Tuhannya pasti menarik kan, dan pasti jadi berkat buat kalian semua dong ya. Amin ya adik-adik semua. Oke, sekarang kita ada di penghujung ibadah pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau telah memberkati ibadah kami ini ya Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau telah memberkati kami saat mendengarkan firman Tuhan tadi ya Tuhan. Semoga firman yang dibawakan tadi dapat menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Setelah ini kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dalam segala aktivitas kami. Engkau jaga kami, Engkau lindungi kami ya Tuhan. Untuk fokus kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, sekarang kita akan masuk ke dalam Warta Teruna. Yang pertama adalah minggu depan tetap ibadah online. Jadi jangan lupa tetap nonton di kanal YouTube GPIB Maranatha Surabaya. Oke, untuk yang kedua persembahan. Untuk persembahan adik-adik semua bisa ikut orang tua di dalam ibadah umum ya. Dan juga bisa ditransfer di nomor rekening yang ada di ibadah umum. Lalu yang ketiga adalah tetap taati prokes, jangan lupa karena kita masih dalam kondisi pandemi ya. Jadi kalau mau keluar-keluar jangan lupa pakai masker, jangan lupa bawa hand sanitizer, dan jangan lupa bawa minum juga. Terus habis itu jangan lupa cuci tangan selama ada wastafel dan ada sabun. Jangan lupa harus selalu cuci tangan pakai sabun. Setiap dari luar masuk ke rumah juga harus langsung cuci tangan, langsung bersihkan diri, langsung ganti baju, dan jangan sampai lupa pokoknya, karena pandemi ini kita nggak tahu juga ya sampai kapan bakal berakhir. Berdoa aja supaya pandemi ini cepat berakhir. Oke, lalu yang selanjutnya jangan lupa untuk selalu saat teduh ya. Ayo kalian masih rajin nggak nih saat teduhnya? Pokoknya harus tetap rajin saat teduh. Jangan lupa berdoa karena apa ya? Saat teduh tuh penting banget. Jadi kalau misalnya kalian saat teduh, kalian berdoa, pasti kalian tuh akan selalu setiap harinya akan selalu bisa lebih dekat dengan Tuhan. Oke, dan yang terakhir tetap semangat sekolahnya meskipun online ya, jangan malas-malas sekolah, biar prestasinya tetap meningkat di sekolah. Oke, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan ya, dan sampai jumpa minggu depan. God bless you.